Halo sobat, kemarin saya sudah bahas tentang bingung. Bagi Anda yang sudah menonton video yang kemarin, saya ucapkan terima kasih. Dan bagaimana sekarang setelah Anda menonton video yang kemarin? Apakah Anda masih bingung? Kalau Anda masih bingung, saya sarankan untuk menonton ulang lagi video yang kemarin supaya Anda tidak bingung. Dan bagi Anda yang belum menonton video yang kemarin, saya sarankan untuk Anda untuk menonton dulu video yang kemarin ya. Nanti akan saya pasang di sini, di kartunya di atas ini, tentang bingung, supaya Anda tidak bingung. Saya ulas sedikit. Video yang kemarin saya membahas tentang bingung, bahwa bingung tersebut adalah bukan bawaan dari lahir, tapi bingung tersebut adalah bawaan setelah kita dewasa, bawaan dari keputusan kita yang salah. Makanya kita jadi bingung. Nah, solusinya kemarin sudah saya terangkan, Anda simak. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kebalikannya dari kemarin. Kalau yang kemarin adalah bingung itu bukan bawaan lahir, nah sekarang saya akan bahas tentang 3 sifat bawaan dari lahir. Dan kadang sifat ini kita bawa-bawa ke dewasa, dan ini bisa bahaya, saudara-saudara. Dan sifat dari lahir ini kalau kita bawa ke perjuangan kita setelah dewasa, maka ini bisa bahaya, kurang bagus. Makanya dari itu Anda jangan kemana-mana dulu, simak setelah yang ini. Langsung saja ke sifat yang pertama. Yang sifat ini adalah bawaan dari lahir, yaitu bayi yang baru lahir, dia punya sifat, dia sifatnya tidak tahu. Bayi yang baru lahir, dia tidak tahu apa-apa, dan bayi tersebut tidak mau tahu gitu. Nah, di sini bayi tersebut tidak mau mencari ilmu. Bayi tersebut kadang dia tidak mau ilmu. Tapi kita sebagai orang tua yang pengen mendidik anaknya dari kecil, kita masukkan ilmu, ngomong yang baik-baik ke bayi kita. Supaya apa? Supaya sedikit ada cahaya-cahaya kebaikan yang datang ke dia, ilmu yang datang ke dia. Makanya di sini saya menerangkan tentang bagaimana caranya usaha kepada Anda, terus saya berikan kepada Anda. Dan mudah-mudahan lama-lama Anda menjadi terang, lama-lama Anda menjadi tahu. Kalau Anda tidak menyimak ilmu, kalau Anda tidak mau ilmu, itu tandanya Anda punya sifat bayi. Dan memang seharusnya kalau Anda bersifat bayi, memang seharusnya orang yang punya ilmu seharusnya memberikan terus ilmu kepada dia, supaya lama-lama dia tidak jadi bayi. Dia jadi mau, yang tadinya tidak mau mencari ilmu jadi mau. Karena Indonesia, karena masyarakat kita kalau tidak dipupuk dengan ilmu, nantinya akan bodoh. Nantinya akan bodoh dan mudah sekali untuk dibodohi oleh negara lain. Nah, di sini mudah-mudahan channel Hati-Hati bisa memberikan edukasi positif dan ilmu pengetahuan tentang usaha bagi Anda semuanya, karena ini penting sekali bagi bekal nanti setelah Anda buka usaha. Dan yang sudah buka usaha pun Anda harus bisa terus-menerus mencari ilmu, jangan bosan. Kalau Anda bosan mencari ilmu, itu tandanya Anda bayi, Anda gak mau ilmu. Dan saya sarankan bagi Anda semuanya untuk selalu mau mencari ilmu. Dan orang yang ahli ilmu ini, walaupun dia dikasih tahu ilmu A, besoknya datang lagi ilmu A, besoknya datang lagi ilmu A, yang itu aja ilmunya. Orang yang ahli ilmu, dia tidak merasa bosan dan dia tidak merasa malas untuk terus
mendengarkan ilmu. Karena ilmu ini harus terus kita gali supaya kita bisa menjadi ahli ilmu. Oke, mudah-mudahan sifat dari lahir ini jangan sampai dibawa-bawa setelah dewasa, apalagi sampai tua. Dari kecilnya sudah tidak tahu apa-apa, tidak mau mencari ilmu, setelah dewasa, remaja juga tidak mau mencari ilmu, setelah tua juga tidak mau mencari ilmu. Kita mau ngapain? Sedangkan di Indonesia ini adalah negara yang memfokuskan pendidikan itu nomor satu. Presiden Soekarno juga menekankan kepada rakyatnya bahwa untuk mencari ilmu itulah sangatlah penting. Makanya Indonesia harus pintar, harus maju, entah itu di bidang politik, ekonomi, sains, dan teknologi. Begitu. Itu diantaranya. Yang keduanya adalah sifat bayi ini menangis. Bayi menangis ya wajar, namanya juga bayi. Nah, kalau sudah dewasa itu jangan menangis, ya. Menangis karena apa? Contohnya, saya kasih contoh, orang tersebut berjuang bisnis, berjuang usaha, terus usahanya bangkrut, nangis. Jangan cengeng, jangan nangis. Kalau bersedih boleh, ya. Kalau bersedih boleh, tapi kalau nangis jangan. Meneteskan air mata boleh, tapi kalau bersuara jangan. Malu lah, sudah besar, nangis, teriak-teriak. Kenapa dia nangis-nangis? Sudah besar, menjerit-jerit, bahkan kakinya tuh koser-koseran. Jangan sampai begitu. Nah, itu bikin malu ya. Kalau menangis, meneteskan air mata ya boleh, karena wajar, karena manusiawi. Kita kalau sedih bisa meneteskan air mata, itu tidak apa-apa. Oke. Dan itu saya sarankan jangan berlarut-larut sedihnya. Menangisnya itu jangan berlarut-larut. Jika dengan menangis akan bisa menyelesaikan beban di hati, silahkan nangis. Tapi saya sarankan jangan berlarut-larut. Satu kali saja nangis ya cukup. Tapi jangan teriak-teriak ya, mengganggu tetangga nantinya. Oke, itu diantaranya. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah sifat bayi itu tidak tahu malu. Bayi mana ada ya bayi yang malu? Tidak ada. Bayi semuanya tidak tahu malu. Dia tidak pakai baju, tidak malu. Tidak pakai celana pun dia tidak malu. Kenapa? Karena wajar, itu bayi. Nah, bagi Anda yang sudah dewasa, kalau Anda tidak pakai baju, tidak pakai celana, maka bukan wajar lagi. Itu sangat tidak wajar, ya, sangat tidak wajar. Dan mungkin bukan begitu bahasanya, dan mungkin Anda tuh sudah kurang ajar di muka umum, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Padahal Anda normal, jangan sampai begitu. Nah, sifat bayi ini jangan sampai Anda bawa-bawa ke kehidupan Anda setelah dewasa. Jangan. Nanti ini bisa bahaya untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Contoh, tidak tahu malu ini seperti apa? Saya kasih contoh seperti di perusahaan. Orang-orang melamar kerja misalnya ke perusahaan A. Dia datang secara baik-baik, tapi dia keluar secara tidak baik-baik. Nah, itu adalah orang yang tidak tahu malu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang bisa Anda cari sendiri ya. Oke, mungkin begitu saja 3 sifat bayi ini. Jangan sampai Anda bawa-bawa ke kehidupan Anda setelah dewasa, apalagi dibawa-bawa sampai tua, dan ini bisa bahaya. Mungkin begitu saja penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam dari saya, hati-hati.